Aldi Gunawan juga terkejut dan memuji. "Istriku, kau benar-benar terlihat jauh lebih muda." Maria menoleh ke arah jendela kaca buram di dalam ruangan. Melalui pantulan cahaya pada permukaannya, dia bisa melihat bayangannya sendiri. Saat melihat wajahnya yang tampak muda kembali, dia begitu terkejut hingga tak mampu berkata-kata. Perlahan matanya mulai berkaca-kaca, hingga pantulan dirinya sendiri di kaca menjadi samar karena air mata yang menggenang. Aldi Gunawan segera melangkah maju dan memeluknya dengan lembut. Maria, yang sudah tidak bisa menahan emosinya, langsung bersandar di bahu suaminya dan menangis dalam diam. Aldi Gunawan menghiburnya dengan lembut. "Lihat dirimu sekarang, tiba-tiba menjadi begitu muda. Ini adalah impian banyak wanita. Kenapa justru menangis?" Maria terisak. "Aku terlalu terharu. Aku bahkan sulit membedakan apakah ini nyata atau mimpi. Aku belum pernah mengalami mimpi seindah ini sebelumnya. Suamiku, tolong katakan padaku, apakah ini sungguhan atau aku sedang bermimpi?" Aldi Gunawan tersenyum dan berkata, "Tentu saja ini bukan mimpi. Kau lupa bagaimana Andi menyembuhkanku dulu. Para ahli kanker terbaik di dunia mengatakan kalau aku tidak akan bertahan lebih dari 1 bulan. Aku bahkan sudah siap untuk menghadapi kematian. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku bukan hanya sembuh total, tapi bahkan tubuhku pun lebih sehat dari sebelum aku sakit. Semua ini nyata, dan semua ini berkat Andi." Maria perlahan mengangguk. Dia kemudian menatap Andi dengan penuh emosi. Dia menahan air matanya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Andi, Bibi benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu." Andi Rewa tersenyum. "Bibi, kalau Bibi bisa hidup panjang umur, itu sudah menjadi bentuk terima kasih terbaik untukku." Maria sangat terharu. Dia menyeka air matanya yang terus mengalir dan mengangguk berulang kali, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tentu saja, aku pasti akan hidup panjang umur, memiliki anak-anak sebaik kau dan Mary. Aku dan pamanmu harus berusaha hidup lebih lama lagi. Kehilangan 1 hari saja adalah kerugian besar bagi kami." Andi Rewa lalu berkata, "Paman, sekarang giliran paman untuk minum." Aldi Gunawan akhirnya tersadar. Namun, semakin dia menyadari keajaiban air ini, semakin dia merasa ragu-ragu. Dia kembali merasa kalau keluarganya sudah berhutang terlalu banyak kepada Andi. Maka dengan sedikit ragu dia berkata, "Andi, bagaimana kalau aku tidak usah minum? Aku sudah pernah minum jamu regenerasi sebelumnya. Kalau aku minum ini lagi, bukankah itu terlalu boros?" Andi Rewa langsung memasang wajah serius dan berkata, "Paman, kalau paman tidak mau minum, maka aku akan membuangnya sekarang juga." Setelah berkata demikian, dia langsung mengangkat gelas itu dan berpura-pura hendak menuangkannya ke lantai. Aldi Gunawan terkejut dan buru-buru berkata, Jangan buang. Kita tidak boleh menyia-nyiakan hal berharga seperti ini." Maria juga menyadari bahwa terlalu banyak basa-basi hanya akan membuat Andi merasa mereka menjaga jarak. Maka dia menggenggam tangan suaminya dan berkata dengan lembut, "Suamiku, ini adalah niat baik dari Andi. Jangan terlalu banyak menolak dan bersikap sungkan. Lagi pula kita semua adalah keluarga. Jangan sampai Andi merasa kita terlalu menjaga jarak dengannya." Aldi Gunawan mengangguk pelan dan berkata dengan suara rendah, "Kau benar, aku mengerti." Setelah berkata demikian, dia segera mengambil gelas itu, mengumpulkan keberanian dan meminumnya sampai habis. Melihat keluarga Gunawan yang tampak lebih muda setidaknya 5 hingga 6 tahun, baik dari segi fisik, mental maupun penampilan, Andi Rewa merasa sangat puas. Sejak orang tuanya meninggal, dia selalu hidup sendiri, tanpa pernah merasakan kebahagiaan sejati memiliki keluarga. Setelah menikah dengan Najwa, meskipun dia memiliki rumah, tapi saat itu keluarga Tama memperlakukannya lebih buruk daripada orang luar, kecuali istrinya, Najwa, yang benar-benar menganggapnya sebagai keluarga.
Yang lain tidak menunjukkan sedikit pun sikap kekeluargaan. Meskipun sekarang sikap ibu dan ayah mertuanya sudah berubah menjadi sangat baik terhadapnya, Andi tahu betul bahwa semua itu terjadi karena berbagai manfaat dan kebaikan yang sudah dia berikan. Kalau dibandingkan dengan keluarga Aldi Gunawan, rasa kehangatan ini masih jauh berbeda. Bagaimanapun kasih sayang keluarga Gunawan kepadanya adalah tulus, tanpa embel-embel kepentingan apapun. Inilah yang disebut keluarga sejati. Melihat kondisi mereka yang semakin membaik, Andi Rewa tersenyum dan berkata, "Paman, Bibi, dan Mary, air yang kalian minum barusan setidaknya akan mempertahankan kondisi tubuh kalian saat ini selama 3 hingga 5 tahun ke depan. Dalam kurun waktu itu, daya tahan tubuh kalian akan jauh lebih kuat dibandingkan kebanyakan orang. Kalian hampir tidak akan terserang penyakit." Setelah mengatakan ini, ia menambahkan, "Tapi kalian tetap harus menjaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Jangan sampai karena tubuh yang lebih sehat, kalian malah membebani diri dengan pekerjaan yang lebih berat." Ketiganya mengangguk serempak. Maria menghapus air matanya dan berkata dengan serius, "Jangan khawatir Andi, Bibi dan Paman akan memastikan kalau kami mengatur keseimbangan antara kerja dan istirahat. Jika tidak, itu akan menyia-nyiakan hadiah luar biasa darimu." Aldi Gunawan juga berkata dengan penuh perasaan, "Benar sekali, kesehatan adalah hal yang paling penting." Andi Rewa tersenyum puas, senang mendengar kalian berpikiran seperti itu. Saat itu, terdengar suara ketukan di pintu, diikuti oleh suara Albert dari luar. "Tuan Andi, kue yang dipesan oleh Nona Mary sudah siap. Apakah aku harus membawanya masuk sekarang?" Andi Rewa baru saja akan menjawab ketika Mary buru-buru berkata, "Tunggu sebentar." Setelah itu, dia berbalik ke arah Andi dan berkata, "Andi, tunggu sebentar, aku ingin memastikan kue ini sempurna." Lalu dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, tolong matikan lampunya dulu. Setelah meniup lilin, baru kita nyalakan lagi." Aldi Gunawan segera mematikan lampu di ruangan itu. Mary kemudian membuka pintu sedikit, menyelinap keluar dengan penuh rasa rahasia. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka kembali dan Mary masuk sambil mendorong sebuah troli makanan. Di atasnya terdapat sebuah kue bertingkat 5 yang megah. Pada lapisan pertama hingga keempat, masing-masing terdapat 6 lilin. Sementara di lapisan teratas terdapat 3 lilin. Sehingga totalnya berjumlah 27 lilin. Yang paling mengejutkan Andi adalah bahwa di bagian paling atas kue itu terdapat 2 figur kecil yang dibuat dari fondan dengan detail yang luar biasa. Yang lebih mengejutkan lagi, figur tersebut menggambarkan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Anak laki-laki itu tampak sedikit lebih tua, sekitar 5 atau 6 tahun. Sementara anak perempuan terlihat lebih muda, sekitar 3 atau 4 tahun. Pakaian mereka memiliki gaya yang khas dan bernuansa kuno, tampak seperti berasal dari lebih dari 20 tahun yang lalu. Meskipun gaya pakaian mereka tergolong kuno, namun tetap terlihat jelas bahwa pakaian itu sangat mewah dan dibuat dengan penuh perhatian pada detailnya. Yang lebih menarik adalah pose mereka. Anak laki-laki itu berdiri diam di tempat, sementara anak perempuan yang lebih pendek tampak tersipu malu sambil memegang lengan anak laki-laki dengan penuh kegembiraan. Kalau diperhatikan lebih seksama, ekspresi mereka juga sangat hidup. Anak laki-laki itu tampak sedikit kaku dan bingung, sementara anak perempuan tersenyum bahagia seperti bunga yang sedang mekar. Andi Rewa menatap 2 figur kecil di atas kue dengan perasaan familiar yang kuat. Seolah-olah dia pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, dia tidak bisa langsung mengingat di mana tepatnya.
Di sampingnya Mary tersenyum penuh arti dan bertanya, "Andi, apakah dua anak kecil ini terlihat familiar bagimu?" Andi Rewa mengangguk berkali-kali dan berkata, "Iya, mereka sangat familiar. Tapi aku tidak bisa mengingat di mana pernah melihat mereka." Maria yang berdiri di dekat mereka tersenyum sambil berkata, "Anak bodoh, bukankah ini adalah kau dan Mary? Ini adalah kalian berdua saat masih kecil, tepatnya pada ulang tahunmu yang ke-6. Andi Rewa terkejut dan berseru, "Benarkah? Pantas saja terlihat begitu familiar. Tapi aku benar-benar tidak memiliki ingatan spesifik tentang saat itu." Maria mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah album foto dari tas tangannya. Dia membukanya, mencari salah satu halaman, dan akhirnya menyerahkan sebuah foto lama yang sudah menguning kepada Andi. Ketika Andi melihat foto itu, dia terkejut. Di dalam foto itu, dia dan Mary kecil sedang berdiri dalam pose yang persis sama dengan figur di atas kue. Pakaian, ekspresi, bahkan gerakan mereka, semuanya identik dengan yang ada di figur fondan. Maria tersenyum dan berkata, "Saat itu, setelah menyanyikan lagu ulang tahun untukmu, Mary terus-menerus mengatakan ingin menikah denganmu. Awalnya kau menolak, tapi kemudian aku dan kedua orang tuamu mengatakan bahwa ketika kau besar nanti, kau harus menikahi Mary. Wajahmu langsung berubah cemberut, seperti merasa sangat terpaksa. Kau bahkan berkata bahwa kau tidak ingin menikahi bayangan yang selalu mengikutimu kemana-mana. Ketika akhirnya kami mengambil foto ini, ekspresimu masih terlihat kesal, seperti di kue ini." Andi Rewa menatap foto itu cukup lama tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia masih mengingat banyak hal dari masa kecilnya, namun sebagian besar hanya berupa gambaran samar di pikirannya, tanpa detail yang jelas. Sejak kehilangan kedua orang tuanya, dia benar-benar kehilangan semua akses ke kenangan visual tentang masa kecilnya. Selama bertahun-tahun ini, dia bahkan tidak memiliki satupun foto dirinya saat kecil, apalagi foto bersama orang tuanya. Bahkan wajah orang tuanya pun mulai memudar dalam ingatannya. Jadi, ketika pertama kali melihat figur fondan di atas kue, dia sama sekali tidak menyangka kalau itu adalah dirinya dan Mary. Kini, setelah melihat foto lama mereka berdua, hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi yang sulit diungkapkan. Di sampingnya, Mary tersenyum ceria dan bertanya, "Andi, apakah kau suka kue ini?" Andi Rewa menghela napas dan tersenyum tulus. "Suka, aku sangat menyukainya. Aku tidak menyangka kalau kue ini bisa dibuat begitu nyata." Mary tertawa. "Kue ini dibuat oleh pembuat kue fondan terbaik di Jakarta. Antrian untuk memesan kue darinya sangat panjang. Bahkan banyak orang kaya dan sosialita terkenal yang harus menunggu lama. Aku sudah memesan kue ini berbulan-bulan yang lalu, dan aku meminta ayah dan ibu membawanya jauh-jauh dari Jakarta hanya untuk memberikan kejutan ini untukmu." Andi Rewa kembali menatap figur di atas kue dan melihat ekspresi kanak-kanaknya yang polos bersama Mary. Hatinya terasa hangat dan matanya sedikit memerah. Agar suasana tidak menjadi terlalu emosional, dia tertawa kecil dan berkata, "Wah, figur ini begitu indah. Aku jadi tidak tega untuk memakannya." Mary tersenyum dan berkata, "Andi, figur ini memang tidak untuk dimakan. Ini adalah kenang-kenangan untukmu. Selain figur ini, bagian lainnya bisa kau makan." Mendengar bahwa figur fondan di atas kue tidak dimaksudkan untuk dimakan, Andi Rewa merasa sedikit lega. Kalau benar-benar harus memakan figur kecil yang mewakili dirinya atau Mary saat masih anak-anak, rasanya pasti akan sangat aneh.
Di sampingnya, Mary menatap Andi dengan penuh kasih, lalu berkata dengan suara lembut, "Andi, bagaimana kalau aku menyanyikan lagu ulang tahun untukmu seperti dulu? Saat aku menyanyi, kau bisa membuat permohonan, dan setelah aku selesai, kau bisa meniup lilin." Andi Rewa tersenyum dan mengangguk pelan. "Baiklah." Mary menarik napas dalam, lalu dengan penuh perasaan, dia mulai menyanyikan lagu Happy Birthday. Saat lagu mulai mengalun, Andi Rewa menutup matanya dan diam-diam membuat sebuah permohonan kecil. Saat ini, dia tidak memiliki keinginan apapun yang bersifat materi. Hal yang paling dia harapkan adalah menemukan kebenaran di balik kematian orang tuanya dan membalaskan dendam mereka. Namun, keinginan seperti itu terasa kurang tepat untuk diucapkan pada momen yang begitu hangat dan penuh kasih seperti ini. Jadi di dalam hatinya, dia hanya berdoa agar semua keluarga dan teman-temannya bisa hidup dengan aman dan sehat. Itu sudah cukup baginya. Setelah membuat permohonan, lagu ulang tahun Mary juga selesai. Andi Rewa mengambil napas dalam dan dengan satu hembusan kuat meniup habis 27 lilin yang ada di 5 tingkat kue itu. Mary serta pasangan suami istri Aldi Gunawan dan Maria segera bertepuk tangan dengan penuh semangat. Maria tersenyum hangat dan berkata, "Andi, Bibi berharap setiap tahun di hari seperti ini, kau bisa merayakan ulang tahun dengan kebahagiaan dan semua keinginanmu bisa terwujud." Aldi Gunawan mengangguk dan menambahkan, "Andi, Paman hanya berharap kau bisa menjalani hidup dengan lancar dan damai." Andi Rewa merasa sangat tersentuh dan segera mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Mary mendekat ke telinga Andi, lalu dengan suara yang hanya bisa didengar oleh Andi, dia berbisik, "Andi, aku berharap kau bisa segera membawa bayangan kecil ini pulang menjadi istrimu." Andi Rewa tersenyum dan tidak memberikan jawaban yang pasti. Dia sudah lama memahami perasaan Mary, tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan secara langsung. Oleh karena itu, dia memilih untuk tetap berpura-pura tidak mengerti. Saat itu, Maria menyerahkan pisau pemotong kue dan berkata, "Andi, kau adalah orang yang berulang tahun hari ini. Potonglah kue ini dulu. Kita semua akan mencicipinya sedikit untuk berbagi kebahagiaan, lalu kita akan mulai makan." Andi Rewa segera mengangguk setuju. Dia mengambil pisau dan mulai memotong beberapa potong dari lapisan paling bawah. Potongan-potongan itu dia letakkan di piring kecil dan menyerahkannya satu persatu kepada mereka bertiga. Setelah itu, Aldi Gunawan menariknya kembali ke meja makan dan mengangkat gelasnya. Dia menatap Andi dengan penuh ketulusan dan berkata, "Andi, sudah terlalu banyak kata-kata terima kasih yang Paman ucapkan. Jadi kali ini, Paman tidak akan memperpanjangnya lagi. Dengan gelas ini, Paman mewakili keluarga untuk bersulang untukmu." Andi Rewa tidak menolak. Dia mengangkat gelasnya dan berkata dengan tulus, "Terima kasih, Paman." Keduanya kemudian menenggak habis isi gelas mereka dalam satu tegukan. Setelah meletakkan gelasnya, Aldi Gunawan menatap Andi dengan penuh perasaan dan berkata, "Andi, ayah dan ibumu pergi terlalu cepat. Dengan hubungan antara aku dan ayahmu, setelah kepergiannya, seharusnya aku yang bertanggung jawab merawat, membimbing, dan mendidikmu seperti anakku sendiri. Namun, selama hampir 20 tahun, aku tidak pernah bisa menemukanmu. Dalam 27 tahun hidupmu, hampir 20 tahun sudah hilang begitu saja. Ada begitu banyak penyesalan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata."
Setelah menghela nafas panjang, dia berkata dengan serius, "Sekarang, yang Paman inginkan hanyalah bisa menemani dan merayakan ulang tahunmu selama beberapa tahun ke depan, selama Paman masih hidup." Andi Rewa merasa terharu dan tersenyum, lalu dia berkata, "Paman, bagaimana mungkin Paman hanya merayakan ulang tahun beberapa kali saja? Setidaknya kita harus merayakannya puluhan kali." Aldi Gunawan tertawa lepas dan berkata dengan semangat, "Benar, puluhan kali." Di tengah gelas-gelas yang saling bersulang, Andi Rewa dan Aldi Gunawan masing-masing sudah menghabiskan hampir 1 botol minuman. Namun keduanya hanya merasa sedikit mabuk, tidak sampai kehilangan kendali. Bahkan Maria yang biasanya tidak terlalu kuat minum, sudah menghabiskan sebotol anggur merah sendiri, tetapi tetap terlihat baik-baik saja. Sebaliknya, efek alkohol justru membuatnya merasa semakin bahagia. Wajahnya yang sedikit memerah karena alkohol, ditambah dengan efek dari jamu yang baru saja dia konsumsi, membuatnya tampak bercahaya dengan kulit putih kemerahan. Terlihat begitu mempesona. Aldi Gunawan menatap istrinya dan sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji. "Sayang, melihatmu sekarang rasanya seperti kita baru saja menikah." Maria tersenyum malu-malu dan berkata, "Anak-anak ada di sini, jangan bicara sembarangan." Aldi Gunawan dengan serius berkata, "Aku berkata dari lubuk hatiku yang terdalam." Sambil berbicara, dia mengeluarkan dompetnya dan membuka bagian transparan di dalamnya. Di sana terselip sebuah foto lama dari masa muda mereka berdua. Aldi Gunawan kemudian menyerahkan foto itu kepada Andi dan Mary, lalu berkata, "Lihat ini, apakah aku berbohong?" Andi Rewa menatap foto itu. Dalam foto tersebut, Maria tampak berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Namun, pada saat itu, dia memiliki gaya yang lebih dewasa dan elegan. Meskipun foto itu sudah lama, pesonanya tetap jelas terlihat. Bahkan, dibandingkan dengan Mary saat ini, dia memiliki aura yang lebih anggun dan memikat. Di sisi lain, Mary menatap foto ibunya dan tidak bisa menahan kekaguman. "Ibu sangat cantik saat masih muda. Aku sudah melihat foto ini berkali-kali, tetapi setiap kali melihatnya, aku selalu ingin memuji kecantikan ibu lagi." Maria tertawa dan berkata, "Jangan hanya memberi pujian manis. Sejujurnya itu semua adalah masa muda yang telah berlalu. Sekarang kalianlah yang sedang berada di puncak masa muda." Kemudian dia menghela napas dan berkata, "Tapi, kalau berbicara tentang kecantikan saat muda, Kakak Belinda adalah yang paling luar biasa." Saat mengatakan itu dia menoleh ke arah Andi dan dengan tulus berkata, "Andi, kau mungkin tidak tahu betapa luar biasanya ibumu saat masih muda." Pada waktu itu, di kalangan sosialita Jakarta, ada sebuah ungkapan. Saat Sandi Rewa membawa Belinda Anthony dari Amerika ke Jakarta, maka seluruh cahaya para wanita di Jakarta seketika meredup. Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, "Bibi, apakah benar ibuku sehebat itu?" Maria mengangguk dengan serius dan berkata, "Tentu saja benar. Ibumu saat itu benar-benar seperti seseorang yang turun dari dunia yang berbeda. Wajahnya, auranya, bentuk tubuhnya, pendidikannya, serta latar belakang keluarganya, semuanya berada di tingkat yang jauh di atas kami. Kalau berbicara tentang tren global, Amerika Serikat adalah pusat mode dan budaya dunia. Jadi dalam pandangan kami, ibumu begitu mempesona dalam segala aspek." Sambil mengingat masa lalu, Maria melanjutkan, "Selain itu, keluarga kakekmu sudah berkembang di luar negeri selama bertahun-tahun.
dan merupakan keluarga aristokrat yang sangat tua. Para bangsawan Eropa bahkan tidak sebanding dengan mereka. Ibumu adalah putri kebanggaan keluarga Anthony dan dibesarkan dengan pendidikan aristokrat dari timur dan barat. Mana mungkin ada yang bisa menandinginya? Setelah berbicara, Maria tidak bisa menahan diri untuk bernostalgia. Pada saat itu, ibumu bisa mengenakan pakaian apapun dan langsung menciptakan tren di kalangan sosialita Jakarta. Dia adalah panutan bagi semua wanita muda di sana. Apapun yang dia kenakan atau bawa, semua orang langsung berusaha mencari dan membelinya agar bisa meniru gaya ibumu. Mary yang mendengar cerita ini tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. "Ibu, apakah semua itu benar?" Maria berkata dengan serius. "Tentu saja benar. Saat itu ada kesenjangan informasi yang besar antara dalam dan luar negeri. Tidak seperti sekarang, di mana internet sudah menghilangkan semua batasan informasi." Kemudian seolah mengingat sesuatu, Maria menoleh ke arah Andi dan bertanya, "Oh ya, Andi, apakah kau pernah berpikir untuk pergi ke Amerika dan menemui kakek nenekmu?" Mendengar pertanyaan Maria, Andi Rewa sempat terkejut sejenak. Ini adalah kali kedua seseorang bertanya kepadanya apakah dia ingin pergi ke Amerika untuk menemui kakek dan neneknya. Orang yang pertama kali menanyakan hal itu kepadanya adalah Mary. Maka Andi pun mengulangi apa yang pernah dia katakan kepada Mary, kepada Maria. Dia menegaskan kalau dia tidak ingin mengganggu kakek dan neneknya yang sudah 20 tahun tidak dia temui. Bahkan sejak dulu dia hanya pernah bertemu mereka beberapa kali saja. Meskipun Maria memahami alasan dibalik keputusan Andi, tapi dari ekspresinya terlihat kalau dia merasa sedikit menyesal untuk Andi. Setelah terdiam sejenak, dia berkata dengan serius, "Andi, selama bertahun-tahun ini, bukan hanya kau yang mencari tahu keberadaan tentang pembunuhan orang tuamu. Bibi dan pamanmu juga sudah melakukan segala cara untuk menyelidiki dalang di balik peristiwa itu. Namun setelah sekian lama, kami tetap tidak bisa menemukan petunjuk yang benar-benar berarti. Karena itu, Bibi dan pamanmu percaya bahwa pasti ada kekuatan besar yang mengendalikan semua ini di balik layar. Kalau kau ingin mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk menemukan mereka, Bibi khawatir itu akan sangat sulit." Aldi Gunawan juga mengangguk dan berkata, "Andi, meskipun dunia saat ini tampaknya sudah terhubung secara global, tetapi ketika berbicara tentang struktur sosial, batasan antara setiap tingkatan jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Di dalam negeri, hanya ada sekitar 4 hingga 5 keluarga yang benar-benar berada di puncak. Keluarga lain, meskipun sangat kaya, tetap tidak bisa masuk ke dalam lingkaran elit tersebut. Banyak rahasia, banyak sumber daya khusus, dan berbagai jaringan hanya bisa diakses oleh keluarga-keluarga itu. Kalau kita melihat lebih luas ke tingkat global, hanya ada 3 keluarga yang benar-benar berada di puncak dunia. Rahasia terbesar dunia ini hanya diketahui oleh mereka, dan hanya mereka yang mungkin bisa mengungkapkan kebenaran dari berbagai peristiwa besar. Siapa yang sebenarnya membunuh orang tuamu? Bisa jadi kakek dan nenekmu sudah lama mengetahui jawabannya. Bahkan kalaupun mereka tidak tahu, dengan sumber daya yang mereka miliki, mereka pasti bisa menyelidikinya hingga tuntas. Jadi, kalau kau bisa mengakui hubunganmu dengan mereka, misteri ini mungkin akan segera terpecahkan." Maria juga mengangguk setuju dan berkata, "Benar Andi, pamanmu tidak salah. Bahkan ada kemungkinan bahwa kakek dan nenekmu sudah membalaskan dendam bagi orang tuamu. Kalau itu yang terjadi, maka usaha yang kau lakukan sekarang untuk mencari tahu kebenaran dan menemukan pembunuh orang tuamu bisa jadi hanya sia-sia belaka. Bagaimanapun juga,
Hal yang paling masuk akal adalah terlebih dahulu menemui kakek dan nenekmu, lalu memastikan apakah mereka sudah mengetahui kebenarannya atau belum. Andi Rewa terdiam selama beberapa puluh detik sebelum akhirnya berkata, "Bibi, Paman, aku mengerti maksud kalian. Hanya saja aku belum siap secara mental untuk melakukan hal itu sekarang. Izinkan aku untuk mempertimbangkannya lebih lanjut." Maria mengangguk dan dengan serius berkata, "Andi, ada satu keuntungan besar lainnya kalau kau segera bertemu dengan kakek dan nenekmu. Keluarga Anthony memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Kalau mereka bersedia membantumu, itu bukan sekedar memberi dorongan kecil, tetapi benar-benar bisa menghemat 20 tahun perjalanan hidupmu." Andi Rewa tidak pernah berpikir untuk menggunakan sumber daya kakek dan neneknya untuk kepentingan pribadi. Namun, dia tahu bahwa Maria mengatakannya dengan niat baik, sehingga dia tidak ingin menolak dengan cara yang kasar. Maka dia pun mengangguk dan berkata, "Apa yang Bibi katakan memang masuk akal. Aku juga akan mempertimbangkan hal itu dengan serius." Maria menghela nafas lega. Lalu kemudian dia tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Kau adalah cucu dari keluarga Rewa sekaligus cucu dari keluarga Anthony. Kalau suatu hari nanti kau bisa sepenuhnya mewarisi keluarga Rewa, lalu menggabungkan sumber daya keluarga Anthony, maka semua keluarga besar di dalam negeri akan kehilangan sinarnya di hadapanmu. Ditambah dengan kemampuanmu yang luar biasa, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, keluarga Rewa yang dipimpin olehmu akan menjadi keluarga Indonesia pertama yang menembus puncak dunia." Aldi Gunawan juga berkata dengan serius, "Meskipun keluarga Gunawan belum bisa mencapai puncak sejati, kami tetap bisa membantumu naik lebih tinggi dan melihat dunia lebih luas." Andi Rewa menatap pasangan suami istri itu dengan penuh rasa terima kasih, lalu berkata dengan tulus, "Paman, Bibi, terima kasih atas harapan kalian terhadapku. Aku akan melakukan yang terbaik agar tidak mengecewakan kalian." Kata-kata ini berasal dari lubuk hati Andi yang terdalam. Andi Rewa memang berharap suatu hari nanti dia bisa mencapai puncak tertinggi dan melihat dunia dari ketinggian yang belum pernah dia capai sebelumnya. Namun lebih dari itu, dia ingin mendaki ke puncak dengan kemampuannya sendiri, bukan dengan mengandalkan hubungan atau koneksi semata. Makan malam berlangsung dengan lancar dan alami dalam suasana keluarga yang hangat. Setelah makan, Andi Rewa menggunakan energi spiritualnya untuk sepenuhnya menghilangkan alkohol dari tubuhnya. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan memiliki masalah dengan mengemudi dalam keadaan mabuk, dia pun mengantar Mary ke tempat konser terlebih dahulu. Kemudian, dia kembali mengemudi untuk mengantarkan Aldi Gunawan dan Maria ke Hotel GX Marion. Pasangan suami istri itu memiliki jadwal yang padat. Setelah beristirahat sejenak di hotel sore ini, mereka akan menonton konser Mary di malam hari, lalu langsung terbang kembali ke Jakarta pada tengah malam. Setelah mendengar rencana mereka, Andi Rewa pun berkata, "Paman, Bibi, bagaimana kalau kalian tidak perlu memaksakan diri kembali malam ini? Kalian bisa istirahat di hotel, lalu pulang besok pagi. Itu seharusnya tidak terlalu berpengaruh pada jadwal kalian, bukan?" Aldi Gunawan menggeleng dan tersenyum. "Besok pagi ada rapat penting. Kalau kami pulang besok, kami pasti akan terlambat." Andi Rewa berkata, "Tapi perjalanan seperti ini terlalu melelahkan. Aku khawatir kesehatan kalian akan terganggu." Aldi Gunawan tertawa. "Dulu mungkin Paman akan merasa lelah, tapi sekarang tidak lagi." Maria juga mengangguk sambil tersenyum. "Benar sekali, sejak mengonsumsi jamu darimu, tubuh Bibi terasa penuh energi. Terbang di malam hari seharusnya bukan masalah. Setelah tiba di Jakarta,
kami masih bisa beristirahat dengan baik sebelum menghadiri rapat besok. Itu jauh lebih nyaman dibandingkan harus terburu-buru di pagi hari. Mendengar itu, Andi Rewa pun tidak lagi memaksa mereka untuk mengubah rencana. Dia langsung menawarkan, "Kalau begitu, biar aku antar kalian ke bandara nanti malam." Maria berkata dengan serius, "Tidak perlu. Bibi dengar dari Mary kalau kau akan menonton konsernya bersama istrimu malam ini. Setelah konser selesai, pasti sudah larut malam. Tidak mungkin kau meninggalkan istrimu hanya untuk mengantar kami ke bandara. Lebih baik kau fokus menikmati konser bersama istrimu, lalu pulang bersamanya dengan tenang. Bibi dan Paman bisa pergi ke bandara sendiri." Aldi Gunawan juga menambahkan, "Andi, jangan khawatirkan kami. Kalau kita bertemu di tempat konser nanti, lebih baik kita tidak menyapa secara langsung di depan istrimu, agar kau tidak perlu memberikan penjelasan yang rumit. Malam ini, mari kita semua menikmati konser dengan bahagia, lalu pulang masing-masing. Ketika kau kembali ke Jakarta nanti, saat itulah kita akan bertemu kembali." Andi Rewa tidak menyangka pasangan suami istri ini begitu pengertian terhadapnya. Selain merasa tersentuh, dia juga merasakan rasa bersalah yang mendalam. Dia merasa bersalah karena Aldi Gunawan dan Maria sudah memberinya waktu 3 tahun untuk menyelesaikan pernikahannya dengan Najwa, agar setelahnya dia bisa menikahi Mary. Meskipun saat itu Andi tidak memberikan jawaban pasti di hadapan mereka, tapi jauh di dalam hatinya dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan menceraikan Najwa. Tapi kini, ketika menghadapi perhatian dan kasih sayang mereka yang tanpa pamrih, Andi Rewa merasa semakin malu. Maka di dalam hatinya dia diam-diam berjanji, "Kalau aku tidak bisa memenuhi keinginan mereka dalam hal pernikahan, maka aku akan memberikan kompensasi dengan cara lain di masa depan."